diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Ben. Dirinya sudah memainkan game yang sudah ia mainkan selama 1 tahun. Ia tidak pernah absen bermain game dari jam 5.45 sampai jam 6.30. Sebelum ia melakukan aktivitas setiap pagi. Sekarang Ben dihormati oleh pemain lain dikarenakan sudah mencapai level 80, di mana level tersebut sudah tergolong pro player. Dia mempunyai teman di dalam game, seorang wanita yang selalu bersama dirinya bermain game tersebut. Seperti biasa ketika mandi, dirinya selalu belajar cara tersenyum. Setelah itu dirinya sarapan dan sudah hafal kata-kata apa yang akan keluar dari mulut ibunya. Ketika dia sedang makan, dirinya dikagetkan oleh adiknya. Di sini Ben selalu melihat apa yang ada di manusia dengan ukuran besar. Ibunya yang melihat respon ini pun diperingatkan untuk tetap tenang. Jangan terburu-buru seperti maling setelah sarapan dan berangkat ke kampus. Di perjalanan, Ben mengabarkan hidupnya yang di realitas seperti di dunia game. Dirinya selalu menghindari keramaian dikarenakan dari pengalaman yang sejak kecil ia selalu dihina dan disalahkan oleh orang-orang, membuat dirinya menjadi bingung seperti apa yang dia harus lakukan agar orang tidak menyalahkan dirinya. Maka dari itu, Ben selalu membawa kamera kemana-mana merekam perilaku orang-orang dan akan ia pelajari. Tapi Ben dirinya sangat susah untuk mengikuti apa yang dilakukan orang dan juga sangat sering bisa dibawa ke dokter. Dikarenakan respon yang lambat terhadap sesuatu, dirinya sering dianggap buta dan tuli. Padahal pendengaran dan penglihatan Ben baik-baik saja, tapi dikarenakan Ben mengidap penyakit autis, di mana penyakit ini menderita tidak senang dan akan keramaian. Sebaliknya, ia senang menyendiri. Ketika Ben sedang belajar di kelas, dirinya dipermainkan oleh teman kelasnya yang bernama Balmond. Gurunya yang melihat perilaku Balmond, ia memarahinya, tapi apalah daya, gurunya tidak bisa membuat banyak meskipun sudah tahu Ben mempunyai kekurangan. Jam pelajaran yang baru selesai, Balmond dan Hylos kembali memerlukan Dan, sedangkan teman satu bangkunya yang bernama Asta, dirinya mencoba untuk menahan mereka, tapi dikarenakan Asta sendirian, mau gimana lagi, dirinya tidak hanya bisa menonton. Ternyata semua teman kelas Ben ikut-ikutan memainkan Ben. Mereka memainkan Ben ke atas lalu menarik celana Ben sambil mengatakan banci, banci, pecundang. Kemudian mereka merekam aksi mereka tersebut. Nah, Asta tidak terima diperlakukan seperti itu. Ia merekam teman-temannya menggunakan kamera Ben yang selalu Ben bawa kemana-mana. Sedangkan teman pas Ben, seorang wanita yang bernama Nico Robin, dirinya mengira Asta merekam Ben. Setelah kejadian itu, Ben yang sendirian dan trauma. Ia pun langsung memecahkan kaca. Tiba-tiba guru datang dan menyapa Ben. Ben yang merespon secara agresif membuat gurunya kaget. Ben pun dibawa ke ruang BP. Ia diinterogasi, tapi Ben tidak mau membuka mulut. Tak lama kemudian, Balmond dan Hylos mereka ke ruangan atas panggilan gurunya. Ben tidak mau membuka mulut. Mereka berdua ditanya, Balmond dan Hylos menjawab, bukan kami yang memecahkan kaca. Dan apa yang kami lakukan kepada Ben hanya bercanda, tapi bagi Ben yang tidak normal, makanya dia merespon seperti itu. Kami hanya melakukan sepantasnya bagaimana manusia normal bercanda. Ibunya Ben datang ke kampus. Ia disuruh oleh gurunya untuk mengganti kaca yang dipecahkan oleh Ben dan memastikan agar Ben berhenti kuliah. Tentu atas anjuran dokter apa tetap lanjut kuliah atau harus berhenti. Mendengar itu, ibunya pun mengatakan iya.
Ben pun yang akan pulang diberi kamera oleh Asta sambil mengatakan kamu harus menonton rekaman video yang ada di kameramu. Naas di rumah dan diberikan terapi menonton video yang sama dengan penyakit Ben, tapi Ben malah dirinya masuk ke kamar. Membuka PC-nya, tiba-tiba ada pesan masuk yang berisi video ketika celana ditarik. Kemudian ia melihat rekaman video di kamera dirinya yang sangat stres. Ada pesan lagi dari wanita yang selalu bersamanya main game dan unsur nama Scarlett. Nah, ibunya masuk ke kamar Ben. Ia melihat pesan yang dibaca oleh Ben. Melihat ibunya menjadi senang karena kan ibunya tidak mau mengganggu Ben. Berbicara dengan wanita ini, kemudian ibunya keluar sedangkan Ben ia masuk ke game lalu berbicara lewat game. Pagi hari pun yang tidak masuk kuliah. Ia pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Mereka yang selalu sampai rumah sakit, Ben kembali merekam pasien-pasien jiwa yang senasib dengan dirinya. Dokter yang sudah 12 tahun mengenali Ben, hanya dirinya yang mengerti Ben. Ia mengatakan Ben orang yang jenius. Mengapa kita harus mengeluarkan dirinya dari kampus? Mendengar itu Ben tersenyum, tapi ibunya mengatakan Ben sudah hancur. Karena sudah dijahili oleh teman-temannya di kampus. Tapi dokter mengatakan memang seperti itu. Tapi mau gimana lagi, kita harus tetap memberikan Ben kata kuliah. Setibanya di rumah, Ben kembali masuk ke permainan. Ia memberitahu Scarlett dirinya akan berhenti bermain game. Namun sekarang biarkan dia untuk berhenti hingga Ben kembali berhalusinasi dirinya sedang bersama Scarlett sedang bahagia. Pagi harinya Ben ke kampus. Ibunya menyuruh Ben untuk tidak terpancing oleh teman-temannya, dan di perjalanan dirinya kembali mengingatkan masa lalunya yang sering dikerjai oleh teman-temannya. Mereka yang sedang melakukan praktek pengelasan tiba-tiba bangun dan lolos, dimarahi oleh dosennya, tapi mereka bukan takut, malah semakin menjadi-jadi. Mengancam dosen yang melihat itu, dirinya kembali mengingat perkataan asisten dokter yang membuat senjata dipakai melindungi dirinya. Ben yang akan pulang, ia melihat pesan video yang masuk ke HP-nya dari Scarlett yang diberitahu Ben dirinya khawatir kepada Ben. Besok ia akan naik kereta dan menyuruh Ben untuk ke sana untuk bertemu dirinya menunggu. Sialnya Ben sedang menunggu bis. Ia bertemu dengan Balmond dan Hylos. Mereka kembali membawa Ben ke taman dan yang tidak tahan dan tidak mampu melawan mereka. Ia berniat menelpon ibunya, tapi mereka malah mengambil HP-nya Ben. Mereka pun mau melihat pesan dari Scarlett dan jam janji mereka bertemu di stasiun, sedangkan ibunya yang khawatir dia menelpon Ben, tapi mereka tidak mau mengangkat telepon. Kemudian mengeluarkan senjata yang ia buat. Mereka yang normal mampu mengalihkan perhatian dengan memanggil dari ibunya. Kemudian mereka masukkan pil ke mulut Ben, lalu mereka pergi meninggalkan Ben. Karena efek obat tersebut, Ben kembali berhalusinasi. Ia melihat Scarlett hadir menyemangati dirinya. Tak lama kemudian ibunya dan adiknya datang yang telah melacak lokasi Ben melalui handphonenya. Ben pun langsung memeluk ibunya sambil mengatakan, "Aku sudah sembuh. Aku sangat bahagia hari ini. Diriku terlahir kembali seperti di dalam game. Jadi saya akan masukkan air mata ibu yang selalu keluar agar ibu tidak bersedih lagi." Ibunya yang tidak tahu itu adalah efek dari pil. Ia membawa Ben untuk pulang. Ben yang baru bangun dari tidurnya, ia kembali seperti biasa. Ibunya pun langsung menanyakan mengapa dirinya tidak memberitahu video yang di PC pas celana ditarik Ben. Yang malu terhadap ibunya, ia langsung
menghancurkan PC-nya. Berpikir dengan menghancurkan, maka video tersebut akan hilang dan ibunya tidak akan pernah melihat lagi. Ben yang akan bunuh diri. Ia dilihat oleh adiknya, membuat dirinya membatalkan. Kemudian ayah datang bersama istri keduanya, tapi mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya pun menyuruh ibunya untuk merawat Ben. Esok harinya, jadwal janjian bersama Scarlett, ia menulis pesan untuk ibunya bahwa dirinya keluar sebentar. Jangan khawatir. Ben pun langsung bergegas pergi. Dirinya tidak boleh terlambat karena HP-nya diambil oleh Beaumont dan Haylos. Ben yang sedang di bis, ia membayangkan Beaumont dan Haylos yang sudah menemui Scarlett. Ben yang baru sampai dirinya beranggap tidak berhalusinasi. Ia mencoba melihat secara detail, secara yakin Scarlett yang dilihat adalah nyata. Ia pun menghampirinya, tetapi Scarlett tidak menghiraukan Ben karena Scarlett juga belum mengetahui Ben seperti apa. Dia berpikir Beaumont adalah Ben. Scarlett yang akan pergi naik kereta dan mengikuti, kepalanya tidak mampu mengikuti, tapi seakan kakinya bergerak sendiri mengikuti Scarlett. Ben masih belum berani mengatakan dirinya adalah Ben. Ia kembali mengikuti Scarlett, lalu ia duduk di sampingnya. Di perjalanan menuju stasiun berikutnya, Ben hanya tersenyum-senyum bahagia melihat Scarlett secara nyata. Sialnya, Ben yang belum berani menyapa dan berterus terang, malah kereta sampai di stasiun berikutnya. Ben pun langsung turun. Ia hanya bisa memandangi Scarlett dari luar. Ben yang harus segera pulang agar ibunya tidak khawatir. Terpaksa ia harus merelakan Scarlett pergi jauh. Nah, biasanya tidak Ben biasanya tidak tahu arah jalan pulang, membuat dirinya ingin mengakhiri hidupnya. Ben yang akan menyeberang, tiba-tiba ia disentuh oleh Scarlett dan Toad. Ben tidak jadi bunuh diri. Ia diberitahu oleh Scarlett betapa sakitnya bunuh diri. Belum lagi saat sakaratul maut. Di rumah, polisi datang menanyakan ciri-ciri Ben seperti apa, dikarenakan ibunya khawatir Ben telah pergi dari rumah. Sedangkan Ben dengan Scarlett mereka sedang di restoran. Di sini Scarlett yang sudah mengetahui Ben adalah pro player di game, ia menyemangati Ben jika dia perlu. Ben yang selalu ditindas, ia menyuruh Ben untuk membalas dendam. Di sisi lain, mereka menemukan pesan yang ditulis di meja. Polisi menyuruh ibunya untuk jangan khawatir, mereka akan tetap membuat laporan Ben sebagai orang hilang. Polisi yang akan pulang, tiba-tiba ibunya melihat Ben yang baru sampai. Ibunya langsung mengejar Ben. Sekarang Ben hidup bahagia bersama Scarlett yang tinggal di rumah Ben. Scarlett yang memberikan Ben secara bunuh diri. Ia pun mengajarkan orang tuanya Ben untuk membantu mereka yang awalnya tidak setuju, yang mau apa gimana lagi demi kebaikan Ben. Mereka yang sudah sampai di tengah laut, menaiki kapal dan kamera yang sudah menyala, Ben langsung terjun ke laut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam harinya Ben keluar di berita TV. Video bunuh diri Ben di kapal. Beberapa hari kemudian, di kampus, teman-teman Ben dan orang tua para mahasiswa melakukan acara bela sungkawa atas kepergian Ben yang tidak mengidap gangguan jiwa. Tiba-tiba merekam video sebelum ia meninggal. Muncul video mengatakan, terima kasih telah hadir dan simpati atas kepergian saya. Terima kasih juga kepada orang-orang yang sebelum saya
ketika saya masih hidup. Kemudian ia mengatakan mungkin ada beberapa video yang masih tersimpan dan sangat membekas di pikiran saya. Bisa menjadi salah perpisahan. Ternyata video yang dimaksud adalah video ketika Ben celananya ditarik. Para orang tua yang melihat itu sangat sedih dan teman-teman juga ikut sedih. Ada juga yang malu karena ada di dalam video. Sedangkan para wartawan yang hadir juga merekam tiba-tiba muncul di atas balkon. Ternyata Ben pura-pura meninggal atas arahan dari Scarlett. Ben mengatakan inilah yang dimaksud mati dengan cara yang kreatif. Dirinya yang setiap waktu mempelajari perilaku orang, namun ia lupa belajar cara berbohong dan menipu. Dan keluarganya, mereka yang diwawancarai, mengatakan apa susahnya kita membiarkan dia hidup dengan cara tenang. Tidak dipungkiri dirinya memang mengidap autis, tapi tidak bisa mengontrol dan tidak merugikan orang lain. Dan masalahnya di kita yang sedang belajar manusia normal, dia sedang melihat dirinya baik-baik saja. Tapi padahal jika kita berpikir yang sebaik manusia normal, seharusnya kita harus mempunyai rasa simpati, bukan malah mempermainkan dirinya. Sampailah kita di akhir cerita. Ben selalu bersama Scarlett dan dirinya setiap hari terus mempelajari bagaimana cara bersikap sebagai manusia normal. Scarlett juga hanya halusinasi semata yang diciptakan oleh Ben untuk memotivasi dirinya